Di sini saya akan menjelaskan tentang maqasid al-syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Konsep hak, maqasid al-syariah, dan marsalahah. Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan syara dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hak dalam Islam yang melekat pada manusia hakikatnya adalah bersumber dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kekuasaan untuk menjamin terlindungnya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak berkembang. Dalam kaitannya dengan maqasid syariah, Islam merupakan agama dengan konsepsi rahmatan lil alamin untuk menciptakan tahta kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang, sebagaimana yang dirumuskan oleh Al-Ghazali sebagai bagian dari pencapaian maqasid syariah, yaitu hak hidup atau al-nafs, hak kebebasan beropini dan berekspresi atau al-akal, hak kebebasan beragama atau al-din, hak properti atau al-mal, dan hak reproduksi atau nasl. Sedangkan maslahah merupakan tujuan dari syariah Islam dalam rangka pencapaian falah. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyangkut maslahat dikerjakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak hanya bertujuan untuk mencapai kepuasan dunia semata, tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Next. Definisi dan ruang lingkup maqasid syariah. Secara etimologi, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maksad yang berarti tujuan atau kesengajaan. Adapun syariah artinya jalan menuju mata air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Tujuan syariat pada intinya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Maqasid syariah juga dibagi menurut tingkatan kepentingannya dalam kehidupan manusia yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tasniyah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu daruriyah, hajiyah, dan tasniyah. Langsung saja. Yang pertama ada daruriyah atau kebutuhan primer. Daruriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dari dunia. Artinya, ketika daruriyah itu hilang, maka kemaslahatan di dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. Dan munculnya kerusakan, bahkan musnahnya kehidupan. Apabila daruriyah tidak bisa dipenuhi, maka akan berakibat rusak dan cacatnya hajiyah dan tasniyah. Namun, jika hajiyah dan tasniyah tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya daruriyah. Yang kedua ada hajiyah atau kebutuhan sekunder. Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan dapat menambah value kehidupan manusia. Hajiyah juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia. Berbeda dengan daruriyah, hajiyah karena tentang hal-hal yang esensial, melainkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Yang ketiga, tasniyah atau kebutuhan sekunder. Tahapan terakhir maqasid syariah dan tasniyah yang pengertiannya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat. Tasniyah juga berkaitan dengan etik, yaitu melakukan hal-hal yang pantas dan menjauhi hal-hal yang tidak pantas. Termasuk dalam kelompok ini adalah melaksanakan ibadah sunnah, makan, dan minum dengan cara yang baik, menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia dengan menjaga unsur-unsur pokok kehidupan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu hifzun al-din atau menjaga agama. Agama merupakan seperangkat akidah
ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua ada hifzun nafs atau menjaga jiwa. Hifzun nafs atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun tindakan melukai. Memelihara jiwa berdasarkan dengan 3 tingkatan maqasid syariah dibedakan menjadi 1. Memelihara jiwa dalam tingkatan daruriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, memelihara jiwa dalam tingkatan daruriyat seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau ini diabaikan, maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Ketiga, memelihara jiwa dalam tingkat tasniat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Hifzun akal atau menjaga akal. Hifzun akal atau menjaga akal merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengonsumsi segala yang merusak akal manusia seperti narkoba dan khamar. Hifzun al-nas atau menjaga keturunan. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan di antara manusia. Menjaga keturunan dalam tingkatan daruriyat seperti melakukan pernikahan untuk menghindari perzinaan. Pernikahan harus atau wajib dilakukan apabila dikhawatirkan apabila tidak menikah maka akan jatuh kepada perbuatan zina. Hifzun mal atau menjaga harta. Syariat memperbolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat. Syariat memperbolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat. Mewajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu syariat menjaga harta dengan mengharamkan mencuri, menghilangkan harta orang lain, dan menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bisa bertanggung jawab atas harta tersebut. Memelihara harta pada maqasid tingkatan daruriyat adalah dengan mencari harta dengan jalan yang halal. Sementara itu, pada tingkat hajat seperti melakukan transaksi jual beli dengan cara salam, menjaga harta pada tingkatan tasniat dengan menghindari penipuan. Peran dan signifikansi maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid syariah adalah dasar bagi pengembangan ekonomi Islam karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan seimbang, baik secara personal maupun sosial. Pemahaman terhadap maqasid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat makroekonomi, tetapi juga kebijakan yang bersifat mikroekonomi. Pemahaman terhadap maqasid inilah yang selama ini dijadikan landasan merumuskan dan menjawab problematika kehidupan ekonomi yang dihadapi setelah Nabi SAW wafat. Misalnya Abu Bakar RA merumuskan kebijakan zakat dan penggajian pegawai. Umar bin Khattab RA membuat kebijakan tentang pencetakan uang, pengembangan pertanian, pajak perdagangan dan tanah, kebijakan fiskal, pendirian Ad-Diwan, komite sensus hukum perdagangan. Ali bin Ali Thalib mencetak uang atas nama pemerintah Islam yang sebelumnya menggunakan dinar Romawi dari dirham Persia, kemudian disusul oleh para ulama yang hidup pada masa-masa selanjutnya seperti Abu Hanifah 80-150 Hijriah tentang konsep jual beli, seperti Abu Hanifah 80-150 Hijriah tentang konsep jual beli, salam dan zakat pertanian. Abu Yusuf 113-182 Hijriah yang menulis kitab Al-Kharaj yang berisi tentang perpajakan, keuangan negara, pertahanan dan lainnya. Ibu Al-Hasan Asy-Syaibani membahas tentang ijrah, tijrah, ziarah dan sinahah dalam kitab Iktisab fi Ariz Al-Muktasab dan
lain sebagainya. Jadi, kesimpulan pada materi di samping, Maqasid Syariah adalah sebagai tujuan ekonomi Islam adalah bahwa prinsip-prinsip tersebut memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperlihatkan aspek-aspek seperti keadilan, kesejahteraan sosial, perlindungan harta benda, dan keberlanjutan lingkungan, ekonomi Islam dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan moral dan spiritual yang dihendaki dalam Islam. Ini menegaskan bahwa ekonomi bukan hanya tentang pencapaian materi, tetapi juga tentang menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.